Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Shalom. Ya, kita semua datang dengan sukacita pada pagi hari ini. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya terlebih dahulu ingin menyapa Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh berdiri atau silakan lambaikan tangannya. Oke, selamat datang, selamat beribadah. Kami tunggu di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, mari kita bersama-sama berdoa sebelum memulai ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, karena pagi hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk boleh menghirup nafas kami kembali, untuk datang kembali beribadah di tempat ini bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami, Kau jamah setiap kami Tuhan, biarlah hadirat-Mu turun di atas kami. Tuhan, kami membawa hati kami membawa hidup kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada selesainya Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah ini hanya dalam nama Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus, Kau sungguh cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Hanya Kau yang layak Tuhan. Bagi Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu,
satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu
Mari semua yang bersuka cita, kita sama-sama memuji dan bersorak untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari sama-sama kita katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan.
Kita lebih lagi naikkan pujian kita untuk Tuhan. Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku.
ajak saudara untuk baca satu ayat sebelum kita berdoa. Pengkhotbah 2 ayat 10-11 di dalam slide saya. Pengkhotbah 2. Bisa ditampilkan slide saya? Oke. Saya bacakan untuk saudara. Ayat 10 dan 11. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih lelahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan oleh tanganku. Dan segala usaha yang kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu, melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan berbicara kepada situasi kami, kondisi kami Tuhan Yesus. Di dalam keseharian kami, apapun yang sedang kami lakukan, apapun yang sedang kami kerjakan Tuhan. Engkau berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Roh Kudus ini adalah waktu-Mu. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang mengambil alih waktu ke depan ini Tuhan Yesus. Biarlah ada pewahyuan-pewahyuan yang baru. Ada cara-cara yang baru yang harus kami kerjakan. Setelah pulang dari tempat ini Tuhan Yesus, kami percaya ada hikmat-Mu yang menetap di dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Boleh kasih aplaus untuk tim Praise and Worship. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya rasa masih banyak yang liburan, saudara. Banyak yang liburan, banyak yang ada di luar kota. Puji Tuhan. Masih menikmati waktu-waktu libur. Saya rasa minggu depan sudah aktif kembali. Saudaraku, ayat yang saya ambil ini dan kita baca di depan ini ya, itu adalah satu ayat yang dituliskan di akhir hidup daripada seorang raja yang punya semuanya. Saudara bisa bilang dia punya semuanya? Yes. Dia punya semuanya. Yaitu adalah Raja Salomo, saudaraku. Dia katakan seperti ini, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang aku kehendaki. Jadi kata-kata lainnya, apa yang saya mau, apa yang saya lihat dengan mata saya akan dapatkan. Apa yang saya mau di hati saya dan saya lihat, saya akan ambil. Karena apa? Karena dia memang mampu, saudaraku. Dia memang mampu. Dan dia sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Dia bilang bahwa semua yang saya lakukan adalah hasil daripada kerjaku. Dan saya akan melakukannya untuk kesenangan saya sendiri. Dibilang gitu. Tapi akhirnya saudaraku, saudara lihat di ayat 11. Dikatakan ketika apa? Aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan oleh tanganku. Dan semua usaha yang telah kulakukan dengan jerih payah. Dikatakan semuanya sia-sia. Tidak ada keuntungannya. Ini di akhir daripada perjalanan seorang raja yang betul memiliki semuanya, saudaraku. Dia tidak kekurangan satupun. From the richest person on the planet. Seorang yang paling berhikmat, seorang yang paling kaya. Tapi dia bilang semuanya di akhir perjalanannya semua sia-sia. Bapak Ibu. Gundik itu membawa dia jauh daripada apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan dia. Dia pertama awalnya hidup takut akan Tuhan, saudaraku. Tapi oleh karena banyak sekali gundiknya, lalu kemudian dia pergi dan menyembah Allah lain. Dan Allah kita penjemburu. Allah kita Allah yang tidak mau, saudaraku, bahwa kehidupan kita menyembah satu dan juga menyembah yang lain. Saudara, di akhir kehidupannya Salomo bilang semuanya sia-sia. Dan itulah yang terjadi karena dia keluar daripada jalurnya Tuhan. Saudara,
Dan kehidupan saudara dan saya itu bisa terjebak loh. Salomo adalah seorang yang tadi dia berhikmat. Kita bisa terjebak seperti itu. Salomo ini kalau saya boleh bilang bahwa di akhir kehidupannya dia bilang semuanya sia-sia. Hidup itu membosankan, dia bilang begitu. Ngapain saya hidup seperti ini? Ngapain saya melakukan semua ini? Semuanya sia-sia, tidak ada keuntungannya sama sekali. Nah, hidup kita bisa membosankan. Hari ini saya mau bilang sama saudara bahwa kehidupan saudara dan saya itu adalah lebih daripada cuman bangun pagi, lalu kemudian mandi, lalu kemudian pergi ke kantor ataupun beraktivitas, lalu kemudian saudara cari kesibukan di tengah-tengah aktivitas saudara, lalu kemudian pulang ke rumah, lalu kemudian saudara melakukan aktivitas saudara sehari-hari dan kemudian saudara tidur lagi dan kemudian pagi lagi bangun seperti itu. Terus berulang-ulang seperti itu. Kehidupan saudara dan saya lebih daripada cuman sekedar rutinitas. Katakan amin. Lebih daripada sekedar cuman rutinitas saudaraku. Kehidupan saudara seharusnya berarti. Kehidupan saudara seharusnya meaningful. Ketika apa? Ketika saudara bukan berfokus kepada sesuatu yang sedang difokuskan oleh Salomo tadi di sini. Salomo dia lihat apa, dia ambil itu. Apa yang dimaui matanya, apa yang dimaui dagingnya, apa yang dimaui hatinya, semua dia ambil, dia lakukan. Tapi akhirnya semua sia-sia. Tapi saudaraku, saya hari ini mau ngajak kita semua untuk melihat, yaitu ada satu hal yang harus kita fokuskan di dalam kehidupan ini. Yaitu tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Katakan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan. Karena saudara dan saya, kita sedang menghidupi sebuah kehidupan yang memiliki tujuan. Saudaraku, purpose, next slide. Ikutin slide-nya. Purpose, next. Purpose driven life. Sebuah kehidupan yang didorong oleh tujuan Tuhan. Sebuah kehidupan yang bergerak hanya untuk tujuan daripada Tuhan. Apa sih arti kata purpose, saudaraku? Apa arti kata tujuan Tuhan? Next. Tujuan Tuhan itu adalah alasan kenapa seseorang itu diciptakan. Jadi saudara dan saya diciptakan ada alasannya, saudaraku. Alasan mengapa segala sesuatu itu ada dan diciptakan. Motivasi kenapa sesuatu itu diciptakan. Saudara perlu tahu, kan saya sering banget ngomongin ini. Bahwa pabrik aja, sebuah pabrik aja tidak akan memproduksi sesuatu kalau tidak ada tujuannya. Setuju? Tidak akan memproduksi sesuatu kalau nggak ada tujuannya. Sama juga dengan kehidupan saudara dan saya, Bapak Ibu. Kehadiran saudara di bumi ini, itu penuh dengan tujuan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara bukan kebetulan, saudara bukan sebuah kejutan. Orang tuamu mungkin terkejut saudara hadir. Tapi Yeremia katakan begini, Yeremia bilang begini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal kamu. Jadi, orang tuamu boleh terkejut kamu datang ke dunia ini. Tapi Tuhan gak terkejut. Tidak ada kejutan buat Tuhan. Dia sudah mengenal kamu dengan namamu. Dengan apa yang dia sudah mau lakukan dengan kehidupanmu, saudaraku. Saudara ditempatkan secara strategis. Di saat yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di musim yang tepat, di kota yang tepat. Yes, seperti Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, saudaraku. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kehidupan saudara. Jadi kalau hari-hari ini saudaraku, ada saudara yang sedang lagi ditempatkan di mana, Tuhan sedang memberikan saudara kesempatan untuk ditempatkan di mana, Tuhan gak pernah salah. Tuhan punya tujuan untuk kehidupan saudara. Dan kalau tujuan Tuhan membutuhkan saudara untuk pergi ke sana, ataupun tujuan Tuhan membutuhkan saudara untuk melakukan sesuatu, itu akan terjadi. Tapi saudaraku, jangan sampai kita berpikir bahwa kehidupan kita hanya rutinitas sehari-hari. Kitab Efesus mengatakan seperti ini, Efesus 2 ayat 10, coba. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Buatan Allah di sini dalam beberapa terjemahan dikatakan sebagai God masterpiece, saudaraku. Saudara adalah mahakaryanya Tuhan. Saudara tahu kalau lukisan mahakarya Mona Lisa itu harganya bukan cuma mahal, saudaraku. Tidak ternilai harganya. Harganya tidak ternilai, tidak bisa diukur dengan uang. Jadi kita ini adalah buatan Allah, God masterpiece yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Dikatakan apa? Untuk melakukan apa, saudaraku? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, saudara coba dengar baik-baik. Saudara dan saya adalah buatan Allah. Dia menciptakan saudara dan saya. Dia merancangkan saudara dan saya untuk apa? Untuk kita melakukan pekerjaan baik. Ada pekerjaan baik yang saudara harus lakukan. Jadi kehidupan saudara dan saya adalah untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Itu kedengarannya seperti rancangan atau tidak? Itu kedengarannya seperti tujuan Tuhan atau tidak? Oke, kalau saudara percaya Alkitab sama seperti saya percaya kepada Alkitab, saudara mesti mulai percaya hari ini bahwa kehidupan saudara bukan sebuah kebetulan. Kehidupan saudara bukan sebuah kecelakaan. Kehidupan saudara bukan sebuah kejutan. Tapi ada suatu rancangan yang Tuhan sudah siapkan. Pak, pekerjaan baik apa Pak yang saya harus kerjakan? Tuhan sudah rancangkan. Kalau hari ini saudara belum tahu, bukan berarti pekerjaan baik itu saudara nggak ada dalam kehidupan saudara. Ada. Cuman saudara harus tanya dengan orang yang, dengan pribadi yang menciptakan kehidupan saudara. Dia yang akan mengarahkan kehidupan saudara. Kita nanti akan ke situ saudaraku. Berarti dari sini, dari ayat ini saya bisa bilang, dari ayat ini saudara tangkap baik. Saya bisa bilang bahwa Tuhan itu sudah menaruh segala sesuatu yang saudara perlukan untuk saudara lakukan dan saudara kerjakan. Yang mengerti katakan amin. Dia sudah taruh semuanya. Dia sudah taruh apa yang saudara perlukan untuk saudara kerjakan, saudaraku. Dan di dalam saudara, dia sudah taruh sesuatu yang saudara perlukan untuk saudara menjadi seseorang yang Anda harus jadi. Sebab ada pekerjaan baik yang saudara harus lakukan. Ada pekerjaan baik yang saudara harus lakukan, yang sudah dirancangkan oleh Tuhan sebelumnya. Saudara semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara semua adalah solusi dari sebuah permasalahan. Yang mengerti katakan amin. Anda adalah jawaban daripada permasalahan. Anda adalah jawaban daripada sebuah kebutuhan. Anda adalah jawaban daripada kebutuhan generasi ini. Itu sudah ditaruh di dalam kehidupan saudara. Saudara ada di tempat yang tepat. Saudara ada di waktu yang tepat, saudaraku. Saudara ada di titik yang tepat, yang strategis yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saudara. Sama saudaraku seperti lampu ini. Lampu ini, ketika kehadiran lampu ini, dia bukan cuma hadir, tapi dia menyelesaikan tujuannya. Dia menyelesaikan permasalahan kegelapan. Setuju? Ketika obat bukan cuma hadir, tapi dia menjalankan tujuannya. Dia menyelesaikan permasalahan sakit penyakit. Setuju? Ketika saudaraku handphone ataupun kendaraan saudaraku, dia bukan cuma hadir di dunia ini, tapi dia menjalankan tujuannya. Dia menyelesaikan permasalahan komunikasi, permasalahan transportasi, ada permasalahan yang diselesaikan. Jadi saya mau bilang, saudara semua, Bapak Ibu, saudara dan saya, kita adalah sebuah jawaban daripada permasalahan. Kita adalah jawaban daripada kebutuhan. Saudara bukan cuma sekedar hadir, tapi saudara menyelesaikan tujuan. Ketika saudara menyelesaikan tujuan, saudara adalah jawaban daripada sebuah permasalahan, saudaraku. Tapi ketika tujuan Tuhan itu bisa disalah mengerti, ketika tujuan Tuhan bisa menjadi tidak jelas di dalam kehidupan seseorang, orang tersebut, sorry to say, orang tersebut bukan menjadi penyelesai masalah, malah menjadi pembuat masalah. Bukan menjadi saudaraku, menjadi jawaban masalah, malah menjadi tambah ruwet masalahnya. Ketika apa? Ketika tujuan Tuhan, perbuatan baik tadi, dia tidak jelas di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena ketika kita, kalau kita mau ngomong mengenai tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, saya bukan ngawang-ngawang saudaraku. Saya bukan lagi bilang bahwa Tuhan itu punya tujuan. Ya, saya tahu Pak, tujuan Tuhan. Kita kecilin lagi, boleh? Kita bikin jadi lebih detail, boleh? Saya boleh tanya sama saudara, kira-kira di dalam pekerjaan usaha saudara ada tujuan Tuhan atau tidak? Di dalam pekerjaan saudara ada tujuan Tuhan atau tidak? Ada? Di dalam studi saudara ada tujuan Tuhan atau tidak? Kira-kira apakah Tuhan menempatkan saudara di suatu perkuliahan ataupun sekolah, itu ada tujuan Tuhan di situ atau tidak? Apakah saudara berkeluarga ada tujuan Tuhan atau tidak? Di situ. Apakah saudara, yaitu saudaraku, uang saudara itu ada tujuan Tuhan atau tidak? Di semua aspek kehidupan saudara itu ada tujuan Tuhan yang saudara harus lakukan. Dan untuk apa saudaraku? Untuk melakukan pekerjaan baik tadi.
untuk supaya pekerjaan baik yang Tuhan sudah rancangkan sebelum saudara dilahirkan, itu terjadi melalui kehidupan saudara. Dan ketika saudara mulai berjalan di dalam tujuan Tuhan tadi, saudara mulai berjalan satu langkah demi satu langkah, saudara mendapatkan, yaitu saudaraku, yang dikatakan sebagai kebermaknaan hidup. Nah, yang kurang dari Salomo tadi, itu adalah Salomo merasakan hidupnya tidak bermakna. Saudara mau di akhir kehidupan saudara, saudara bilang seperti Salomo? Pilihan ada di tangan saudara. Ya, saudara bisa punya semuanya. Kalau saudara nggak punya kebermaknaan hidup, saudara bisa jadi orang yang punya uang, tapi saudara merasa tetap miskin. Kalau saudara tidak punya kebermaknaan hidup dari tujuan Tuhan yang saudara jalankan, saudara bisa punya rumah, tapi saudara seperti berasa gelandangan. Kalau saudara tidak punya berkemaknaan hidup, saudaraku, saudara bisa punya keluarga, tapi kehidupan saudara tetap liar. Karena gak bermakna kehidupan. Ada tujuan Tuhan yang saudara harus lakukan di dalam segala sesuatu. Ketika saudara berjalan dalam kehidupan, dalam tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara, tapi kemudian tujuan Tuhan tadi disalah mengerti, kita tidak menjawab masalah, malah kita menimbulkan masalah. Yang mengerti katakan amin. Iya kan? Jadi kalau kita nggak mengerti tujuan Tuhan, kita berjalan malah salah arah, saudaraku. Kita bukan lagi menjawab kebutuhan, kita lagi memperkeruh masalah malah. Kita malah memperkeruh masalah. Contohnya, tab saya atau handphone ini, ya kan? Ini kan digunakan untuk komunikasi, saudara. Ya kan? Tapi handphone yang sama ini bisa digunakan sebagai mungkin tatakan gelas, bisa. Ya kan? Bisa juga dipakai sebagai ganjel pintu, juga bisa, saudaraku. Oke? Bisa dipakai. Karena itu memang memungkinkan untuk dipakai. Jadi saya bisa bilang bahwa hanya karena segala sesuatu atau sesuatu sedang digunakan atau bisa digunakan, bukan berarti itu adalah fungsi sesungguhnya daripada hal tersebut. Jadi ketika kehidupan kita sedang digunakan untuk kita, ya Tuhan, kita bekerja mati-matian, banting tulang, banting teman, banting keluarga, banting apalagi yang bisa dibanting, saudara. Ya kan? Saudara punya banyak hal. Saudara sikut kanan, sikut kiri. Tapi saudara mendapatkan semuanya, oke. Hanya karena sesuatu sedang digunakan dan bisa digunakan, bukan berarti itu adalah tujuannya. Apakah mungkin bisa seperti tadi handphone yang sedang jadi tatakan gelas, saudara? Oleh karena itu, untuk menjaga, next. Coba manual book. Nah ini, setiap produk yang saudara beli itu pasti ada manual booknya. Saya nggak pernah berhenti ngomong ini, ya. Setiap produk yang Anda beli pasti ada manual booknya. Nah, saudara dan saya, kita hadir di dunia ini, kita datang dengan manual book. Manual book kita adalah firman Tuhan, saudara. Saudara baca nggak tiap hari firman Tuhan? Saudara mau baca nggak firman Tuhan setiap hari? No wonder kalau misalnya kita tidak membaca firman Tuhan setiap hari, saudaraku. Akhirnya apa? Kita melakukan suatu hal yang keluar daripada kehendak Allah. Kita melakukan suatu hal yang akhirnya mendukakan hati Tuhan, saudaraku. Sebab di dalam firman Tuhan itu adalah manual book. Kalau misalnya sampai handphone ini dikatakan bahwa jangan masukin handphone ini ke microwave, nanti bakal meledak. Ya kan? Tapi kalau saudara tidak baca manual book lalu saudara masukin ini ke dalam microwave dan handphonenya meledak dan rusak, saudaraku, jangan salahkan brandnya. Dia sudah ngomong di dalam manual booknya. Di dalam manual book kita, dalam firman Tuhan juga katakan dengan siapa kita harus bergaul. Dengan siapa kita harus bergaul. Hal-hal apa yang harus kita lakukan, hal-hal apa yang harus kita jauhi. Bagaimana sifat Tuhan yang kita sembah. Bagaimana karakter Tuhan yang kita sembah. Apa janji-janji Tuhan yang sudah Dia setuju untuk lakukan bagi saudara dan saya. Kadang-kadang hidup kita terlalu stres, saudaraku. Hidup kita terlalu stres memikirkan sesuatu yang Tuhan tidak janjikan untuk Dia lakukan buat saudara dan saya. Saudara bisa tangkap maksud saya? Kadang-kadang kita stres menunggu janji Tuhan yang Tuhan tidak janjikan untuk kehidupan saudara dan saya. Tapi kita jadi stres. Padahal Tuhan tidak pernah menjanjikan hal tersebut. Makanya kita perlu baca firman Tuhan itu. Kebayang kalau tidak ada manual book, saudaraku.
pencipta kita, itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal daripada kehidupan saudara dan saya. Saudara, karena keberhasilan sebuah produk itu sangat penting bagi reputasi daripada penciptanya. Keberhasilan saudara dan saya itu sangat penting untuk reputasi daripada Tuhan Yesus. Tuhan sangat mau saudara untuk mengeluarkan sesuatu yang maksimal dari dalam kehidupan saudara. Yaitu apa? Pekerjaan baik tadi. Pekerjaan baik demi pekerjaan baik yang Tuhan sudah berikan sebelum saudara diciptakan. Sebelum saudara dilahirkan, saudaraku. Dia sudah punya rancangan di dalam kehidupan saudara. Dia mau kita untuk dapat mencapai tujuan itu. Dia mau kita menjadi jawaban daripada kebutuhan. Dia mau kita menjadi solusi, saudaraku, daripada kebutuhan yang ada di dalam generasi saudara. Di dalam keluarga saudara. Dia mau untuk kita keluarkan. Saya belum berkhotbah, tapi saya lagi baru mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita ada tujuan. Yang setuju katakan amin. Kehidupan kita ada tujuan. Coba bilang kanan kiri saudara, kehidupanmu ada tujuan Tuhan. Kehidupanmu ada tujuan Tuhan. Ingat ini, ada tujuan Tuhan dalam kehidupanmu. Ada tujuan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan lihat umurnya saudara, jangan lihat umurnya. Sebab Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang bisa melakukan lebih banyak. Dengar baik, melakukan lebih banyak dalam waktu yang tersisa daripada waktu yang saudara sudah buang. Dengar baik. Tuhan yang saya sembah adalah the God that redeem time. Dia yang mengambil waktu yang tersisa di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berjalan dalam tujuan ya, dia ngambil waktu yang tersisa dan dia lakukan lebih banyak daripada apa waktu yang saudara merasa bahwa saudara sudah buang-buang. Saudara pernah buang waktu saudara? Yes, oke. Tapi dia bisa mengambil waktu yang tersisa dari dalam kehidupan saudara. Dan dia lakukan itu di dalam rancangan Tuhan, dan saudara mencapai segala sesuatu yang dia rancangkan lebih daripada waktu yang saudara pernah buang. Saya melihat itu banyak, saudaraku. Saya melihat itu banyak dalam kehidupan seorang. Ketika seorang itu membuka dirinya dan kemudian dia mau untuk melakukan berjalan dalam kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dan untuk masuk di dalam tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, untuk hidup di dalam sebuah purpose different life, kita butuh bekerja sama dengan Tuhan. Bekerja samanya dengan apa? Yaitu dengan keputusan-keputusan kita. Keputusan-keputusan kita adalah cara kita untuk berpartner dengan Tuhan, saudaraku. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Baca sama-sama, 2-3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Nah saudara, orang-orang sukanya ngambil ayat 24. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Iya, tapi kalau engkau andalkan Tuhan dalam segala sesuatu langkahmu. Kalau kamu melihat dengan matamu, dengan dagingmu, kamu hajar saja. Terus kalau jatuh, Tuhan kenapa aku tergeletak? Janjimu Tuhan. Nah ini yang kadang-kadang saudaraku. Kita stres mengharapkan Tuhan atas sesuatu yang Tuhan gak janjikan. Ada sesuatu, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Hidupmu mau ditetapkan Tuhan gak langkahnya? Langkah itu adalah sebuah tindakan sistematis. Melangkah adalah sebuah tindakan sistematis. Kaki kanan, baru kaki kiri. Satu demi satu. Ada di sini yang langkahnya langsung 2? Kalau ada saya mau belajar dari saudara. Satu demi satu. Oke? Nah, langkah ini akan membawa saudara dari satu titik kepada titik yang lain. Langkah ini akan membawa dari satu tempat kepada tempat yang lain, setuju kan? Iya kan? Nah, sama juga langkah yang dikatakan ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, itu artinya adalah Tuhan mau ikut campur di dalam keputusan-keputusan kehidupan saudara. Sebab keputusan kehidupan saudara itu yang akan membawa saudara dari satu level kepada level yang berikutnya. Di dalam keluarga saudara, di dalam pekerjaan saudara. Dari satu level kepada level yang berikutnya saudaraku. Yaitu apa? Melalui keputusan-keputusan kehidupan saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Orang benar berjalan dalam iman. Dari satu langkah
Dari satu langkah dengan langkah yang lain, dengan langkah yang lain. Saudara nengok ke belakang, saudara lihat, oh saya sudah berjalan dari satu level kepada level yang berikutnya. Bersama dengan Kristus. Dan saudaraku, ketahuilah bahwa iblis tidak bisa menghancurkan tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Iblis tidak pernah bisa menghancurkan. Tidak pernah bisa menghancurkan. Tapi yang iblis bisa lakukan adalah dia berusaha untuk membuat saudara tidak tertarik dengan tujuan Tuhan. Iblis membuat saudara untuk memutuskan banyak hal di dalam kehidupan saudara. Untuk apa? Untuk kita menjauh dari tujuan Tuhan itu. Iblis gak bisa menghancurkan kehidupan saudara. Kita yang melakukan keputusan-keputusan yang akhirnya menghancurkan kehidupan kita sendiri, saudara. Dia mempengaruhi keputusan kita. Dia mempengaruhi apa yang kita mau putuskan, saudaraku. Tapi kabar baiknya hari ini dari ayat ini, langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan itu ditentukan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Siapa di sini yang bersuka cita sebab langkah-langkah saudara dan saya, kita orang benar, amin. Kita ditentukan Tuhan. Dan kalau kita terjatuh tidak sampai tergeletak. Tidak sampai tergeletak, itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan, tidak sampai tergeletak, saudaraku. Artinya adalah kesalahan saudara dan saya tidak jadi fatal. Tapi kesalahan saudara dan saya itu akhirnya jadi apa? Jadi sebuah pelajaran. Nah, problemnya adalah terkadang manusia ini kalau sudah jatuh, dia tidak mengambil sesuatu pelajaran. Siapa di sini yang pernah jatuh? Boleh angkat tangannya? Siapa di sini yang pernah terjatuh dari dalam kehidupannya? Saya mau lihat ada yang jujur nggak di sini? Saya mau lihat ada yang jujur nggak di sini? Belum semua tangan, saya rasa di sini belum jadi surga. Haleluya. Iya kan, kalau udah suci semua gitu di surga aja lah, udah nggak usah di gereja. Di sini tempatnya bengkel, saudara. Kita semua pernah terjatuh, tapi apa hasil daripada kita terjatuh nggak sampai tergeletak. Tuhan menopang kehidupan saudara, bangkit lagi, ada pelajaran. Jatuh yang depan nggak sama dengan jatuh yang kemarin. Ada suatu hikmat. Ada suatu perlindungan. Amin. Next slide. You don't go to the next level. You grow to the next level. Saudara bukan pergi kepada level yang baru, tapi saudara bertumbuh, makanya saudara akhirnya cocok dengan musimmu yang baru. Saya sangat setuju dengan statement ini. Ketika saudara bertumbuh, musim yang lama udah gak cocok lagi buat saudara. Musim yang lama udah gak cocok lagi dengan buat saudara. Ketika saudara bertumbuh dalam pengertian, dalam tujuan. Ada hal-hal yang dulu saudara kayaknya kalau saudara mau tidak lakukan itu kayaknya saudara harus berdoa puasa untuk menjauh dari hal itu. Tapi ketika saudara bertumbuh saudaraku, saudara akan menghindar dengan sendirinya. Sesuatu yang dulu mengikat saudara-saudara gak tertarik lagi. Ya, saya dulu terakhir sebelum saya lepas rokok saudaraku, saya 1 hari 5 pak. 100 batang. Amin katanya. Istri saya bersyukur karena saya berhenti merokok itu karena sebelum ini. Saya percaya dia berdoa waktu itu. Haleluya. Sebelum saya menikah saya sudah berhenti rokok. 1 hari saya merokok 5 pak saudara. 100 batang. Saya betul-betul terikat. Sampai saya akhirnya sudah hampir putus asa, saudara. Hampir putus asa. Saya pikir ya mungkin sampai akhirnya saya tetap masih akan merokok. Tapi bagaimana Tuhan lepaskan saya? Bukan oleh karena sakit penyakit. Tapi Dia memberikan kepada saya suatu kesempatan untuk saya berhenti dan saya mengambil keputusan untuk berhenti. Saudara, kalau yang begitu-begitu ya, kalau yang kebiasaan-kebiasaan seperti itu buat Tuhan itu kecil kalau Dia mau mengubah. Kecil, saudara. Kecil. Pas waktu lagi itu saya bisa melepaskan dalam 1 hari betul-betul saya tidak mau menyentuhnya lagi. Sampai pada hari ini. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai pada hari ini. Tapi saya percaya saudara. Saya percaya langkah-langkah kehidupan, you grow to the next level. Saya dulu waktu itu betul-betul untuk kebiasaan itu sulit sekali rasanya. Ya doa puasa mungkin perlu menghindar. Tapi sekarang udah gak tertarik. Karena you grow to the next level.
You grow to the next level. Saudara akan tumbuh kepada sebuah musim yang baru. Dan ketika saudara tujuannya sudah mulai jelas, saudara bertumbuh, keputusan-keputusan saudara jadi lebih mudah. Kalau saudara lagi mau pergi di bandara misalnya, saudara udah tahu tujuan saudara ke Jakarta. Tujuan saudara ke Jakarta, lalu kemudian di ruang tunggu saudaraku, ada pesawat lagi mau bilang pesawat ke Surabaya, boarding 5 menit lagi, terus saudara mulai berdiri nggak? Enggak kan? Karena saudara tahu tujuan saudara ke Jakarta. Nah, itulah keindahan daripada sebuah kehidupan yang punya tujuan. Tenang hidup. Tenang hidupnya. Pilihan-pilihan kehidupan dia jadi jelas. Dia tahu kemana dia mau menuju. Dia tahu bagaimana dia harus memperlakukan dirinya, saudara. Enggak gerusa-gerusu. Oh, di sana ada kesempatan dia ambil. Oh, di sini ada kesempatan usaha dia ambil. Oh, lalu kemudian dia, di sana bisa belajar, bisa kuliah dan segala macam, bisa berteman dan lain-lain, dia ambil. Tapi kalau orang sudah jelas tujuannya, saudara, sudah jelas tujuan Tuhan dalam kehidupannya, keputusan-keputusannya jadi lebih mudah. Ketika tujuan saudara jelas di depan, menengok ke belakang jadi tidak menarik untuk kehidupan saudara. Ketika saudara sudah melihat tujuan Tuhan jelas di depan, menjadi pasif itu bukan suatu pilihan untuk kehidupan saudara. Menjadi pasif itu tidak menarik untuk kehidupan saudara. Saudara bukan cuma akan melakukan hal-hal yang baru ketika tujuan Tuhan sudah jelas. Bukan cuma saudara melakukan hal yang besar yang Tuhan sudah rancangkan. Tapi saudara menjadi seorang pribadi yang dimampukan untuk melakukan hal-hal tersebut. You grow to the next level. Coba bilang sama kanan kiri saudara, you grow to the next level. Saudara bertumbuh ke level yang baru. Kalau saudara mau bertumbuh, saudara pertama yang harus lakukan adalah jujur. Di mana saya sekarang? Di musim apa sekarang saya hari ini? Jangan lari dari kenyataan. Ketahuilah musim saudara. Ketika saudara tahu musim saudara, sumber daya apa yang ada dalam kehidupan saya hari-hari? Sumber daya apa? Saudara melakukan yang terbaik di musim ini dengan sumber daya yang saudara punya di tangan saudara. Saya cuma mau bilang, sumber daya tidak penting. Sebab saudara punya sumbernya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sumber daya doesn't matter, kecil besar doesn't matter. Tenang saja, tetap saudara melekat kepada sumber daya tidak penting. Saudaraku, hari ini saya ada mau menyampaikan 3 gaya hidup yang coba dipakai oleh si iblis, yang membuat kita tidak tertarik dengan tujuan Tuhan. Judul daripada khotbah saya adalah Purpose Driven Life, tapi yang saya mau jelaskan 3 ini adalah 3 macam keputusan, 3 macam kehidupan yang membuat kita menjauh dari tujuan Tuhan. Yang pertama, itu adalah kehidupan yang didasari kesenangan. Tadi yang barusan dirasakan oleh Salomo, apa yang mataku mau, aku lakukan. Saudaraku, kehidupan yang seperti ini kata kuncinya adalah apa yang bikin saya senang, saya akan lakukan. Kehidupan saya cuma 1 kali. Rugi kalau saya nggak melakukan hal ini, walaupun itu keluar daripada firman Tuhan. Walaupun itu akhirnya mendukakan roh Tuhan, mendukakan roh kudus, mendukakan Tuhan, saudara. Kita keluar daripada kebenaran firman Tuhan, tapi senang. Tapi bikin saya senang. Tapi bikin saya happy. Saya akan lakukan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. By the way, saya pernah ada dalam kehidupan ini, jadi saya bisa bicara dengan saudara. Saya pernah ada dalam kehidupan ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi saudaraku, tipe kehidupan yang ini, itu akan saya dasarkan dengan apa yang memberikan saya kesenangan. Kalau sesuatu memberikan saya kesenangan, maka saya akan lakukan. Kalau tidak, ya maka tidak akan saya lakukan. Dasarnya kesenangan aja saudaraku. Senang-senang aja. Saya pernah ada dalam kehidupan ini. Ya. Apa yang membuat saya, ada satu hormon di sini, di dalam otak kita itu dopamin. Saudara. Kalau saudara mempelajari, ada dopamin. Dopamin itu adalah satu hormon yang keluar ketika kita senang gitu. Ya kan?
Ketika saudara mendapatkan uang besar, saudara mendapatkan kejutan-kejutan, itu muncul. Nah, saudaraku, ketika saudara melakukan segala sesuatu tindakan berdasarkan kesenangan saudara, walaupun itu keluar daripada firman Tuhan, ya ini yang bisa terjadi. Kita bisa apa, saudara? Kita bisa lenyap seperti dunia ini. Kita lenyap dengan segala keinginannya. Dan kehidupan seperti ini tidak bisa menghasilkan buah. Lukas 8 ayat 14 dikatakan, kita bisa terhimpit, saudaraku. Kita bisa terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga kita gak bisa menghasilkan buah yang matang. Menjalani kehidupan yang berdasarkan kesenangan. Kesenangan, apa yang kita senangi, apa yang memberikan kesenangan bagi kita. Itu akan membuat kehidupan saudara haus. Membuat kehidupan saudara tidak merasakan sebuah kebermaknaan hidup. Membuat kehidupan kita akhirnya terus mencari sesuatu. Ada rasa hampa, saudara. Ada rasa hampa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau tanya sama saudara dari mimbar ini. Berapa uang yang terlalu banyak untuk kehidupan saudara? Coba saudara catat. Coba saudara tangkap pertanyaan saya ini. Berapa uang yang terlalu banyak di dalam pikiran saudara? Tidak terbatas. Akhirnya apa, saudaraku? Haus terus. Haus terus. Berapa perhatian dari pasangan saudara yang saudara rasa cukup? Saudara akan selalu haus dan mencari ada sesuatu yang hampa di dalam kehidupan saudara. Berapa kesenangan yang harus terjadi dalam kehidupan saudara yang baru saudara disebut sebagai berbahagia. Makanya damai sejahtera Tuhan dikatakan di Alkitab tidak sama dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Dunia menawarkan kebahagiaan kepada saudara. Dan kebahagiaan itu banyak variabelnya. Pasangan saudara harus tidak cerewet, maka saudara tetap bahagia. Dompet saudara harus tetap tebal, baru saudara bisa bahagia. Makan siang saudara harus enak, baru saudara bisa bahagia. Banyak variabelnya. Kalau A terconteng, B terconteng, C tidak terconteng, bahagia saudara berkurang. Tapi damai sejahtera Tuhan itu berbeda, saudara. Di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika Tuhan melimpahkan damai sejahteranya, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara tidak terjebak dengan ini. Kehidupan yang berdasarkan atau didasari oleh kesenangan. Dan tidak heran saudaraku, orang-orang yang hidup di dalam area ini rasanya hampa. Seperti seorang Raja Salomo yang merasakan kehampaan di akhir kehidupannya. Dia bilang semuanya sia-sia loh. Semua sia-sia loh. Semua sia-sia. Kalau hari-hari ini ada dari saudara yang merasa kehidupan saya kayak hampa ya Pak. Kehidupan saya kayak gak berarti ya Pak. Coba pikir lagi. Itu bisa jadi suatu kemungkinan besar. Kita sedang berjalan dalam sebuah kehidupan yang ini. Ini yang pertama masih ada dua lagi. Masih ada dua lagi. Yang pertama adalah kehidupan yang berdasarkan kesenangan. Yang kedua, itu adalah kehidupan yang berusaha terus-menerus menghindari rasa sakit. Karena setiap orang motivasinya pasti ada dua. Motivasi menuju sama motivasi menghindari sesuatu. Ketika saudara memotivasinya adalah menuju kepada sesuatu, berarti saudara sedang berjalan kepada sesuatu. Tapi menghindari bisa. Saudara bekerja karena saudara takut akan kemiskinan, takut akan kekurangan. Saudara sedang menghindari terus, setiap kali saudara menghindari terus. Nah ini, jadi suatu kehidupan yang selalu menghindari rasa sakit saudaraku, itu bisa membuat kita tidak terfokus kepada tujuan Tuhan. Fokusnya ya kepada ini. Tadi yang pertama kesenangan, yang kedua rasa sakit. Saudara, kita sering fokus kepada bagaimana mengatasi rasa sakit. Kita sering fokus bagaimana mengatasi luka yang terjadi. Tapi kita suka lupa saudaraku, bahwa rasa sakit, bahwa luka itu bisa membentuk kehidupan kita. Rasa sakit ini bisa membentuk kehidupan kita. Trauma bisa membentuk kehidupan kita. Berapa banyak orang tua yang memperlakukan anaknya kasar hari ini, itu karena dia diperlakukan kasar oleh orang tuanya. Karena trauma. Jadi saudara dengan perlakuan saudara kepada anak saudara, jadi
Dia ngomongnya adalah, karena saya diperlakukan oleh orang tua saya seperti ini, saya akan memperlakukan kamu seperti saya diperlakukan. Karena dia selalu menghindari rasa sakit. Saudaraku, bagaimana kalau saya bilang dari mimbar ini bahwa beberapa ketakutan di dalam kehidupan saudara yang saudara rasakan hari-hari ini itu datangnya dari rasa sakit. Saya nggak tahu ketakutan apa, nggak tahu trauma apa. Tapi beberapa ketakutan ataupun trauma ataupun keputusan-keputusan saudara itu didasari oleh rasa sakit dari dalam kehidupan saudara. Sehingga di dalam kehidupan saudara, saudara tidak mengejar tujuan Tuhan. Hari-hari yang saudara jalankan sedang menghindari rasa sakit ini. Saudara yang tahu, saya percaya Roh Kudus sedang berbicara ke dalam kehidupan saudara masing-masing. Ada rasa sakit yang terus dihindari. Sorry to say. Saya perlu ngomong lebih dalam, lebih tajam sedikit. Saya cuma mau bilang gini, jangan sampai rasa sakit jadi Tuhanmu. Jangan sampai rasa sakit jadi Tuhanmu. Maksud saya apa? Maksud saya adalah ketika kita lagi mau buat keputusan, kita langsung berkonsultasi dulu sama rasa sakit kita. Kira-kira ini akan menyakitimu lebih lagi atau tidak? Kalau tidak, saya akan lakukan. Rasa sakit bisa jadi Tuhan kita, saudaraku. Ketika kita memutuskan sesuatu, kita konsultasi dulu kepada rasa sakit kita. Ini akan memperparah rasa sakit kita atau tidak? Dan kita berusaha menghindar terus. Dan kalau kita serius dengan tujuan Tuhan, kalau kita serius dengan apa yang dikatakan Efesus tadi, bahwa ada pekerjaan baik yang masih tersimpan di dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saudara. Kalau saudara serius dengan itu, saudara harus keluar daripada kehidupan yang kedua ini. Kehidupan yang selalu menghindari rasa sakit. Tuhan Yesus menawarkan sebuah kehidupan di mana dia katakan, pikulah salibmu. Itu rasa sakit, saudara. Kita pikul salib kita, itu rasa sakit kita. Dan rasa sakit saudara itu harusnya menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan saudara. Kalau memang ada suatu luka ataupun ada suatu hal yang memang saudara rasakan, seharusnya rasa sakit saudara itu seharusnya menjadi berkat. Pak, Bapak nggak tahu sih berapa banyak rasa sakit, berapa banyak trauma yang saya alami dalam pernikahan saya, dalam keluarga saya. Saya percaya banyak. Saya percaya banyak. Tapi saya juga percaya bahwa Tuhan turut campur dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Ujung-ujungnya indah, ujung-ujungnya baik. Rasa sakit itu harus menjadi sebuah portfolio pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jadi saudara berpikir bahwa semua sakit yang saudara lewati itu harus saudara alami sendiri saja. Jadi saudara berpikir bahwa tidak ada orang yang harus diuntungkan melalui rasa sakit yang saudara alami. Coba pikir lagi, saudaraku. Harus ada orang-orang yang juga disembuhkan, saudaraku, melalui rasa sakit yang saudara alami. Itu yang pertama tadi apa, saudara? Kehidupan yang berpusat kepada kesenangan, ya. Jadi semua yang saya senang saya lakukan, yaitu tujuan Tuhan bisa lari. Yang kedua, kehidupan yang selalu menghindari rasa sakit. Yang ketiga, yang terakhir, itu adalah kehidupan yang berpusat pada opini manusia. Nah ini juga sama nih. Ini juga sama. Apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain katakan terhadap saya ikutin. Ngerti kan maksudnya? Saudara bisa tangkap maksud ini? Bisa tangkap? Ketika kita ambil sebuah kehidupan yang berpusat kepada opini manusia, saudaraku, kita nggak bisa menyenangkan Tuhan. Ada di mana? Galatia 1 ayat 10. Sama-sama kita baca. Galatia 1 ayat 10. 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, berkenan kepada manusia itu sia-sia. Manusia puasnya cuma sebentar. Manusia susah dipegang. People can change. Saudara hari ini melakukan sesuatu untuk manusia, tergantung opini manusia. Dia bilang good, very good.
Tapi begitu nanti hatinya berubah, hilang lagi. Saudara bisa dibuang, lalu saudara sakit hati gitu. Tapi ketika saudara mau mencari apa yang berkenan kepada Tuhan, saudaraku, Dia adalah setia dan adil. Dia memperhitungkan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Jangan bergantung kepada manusia. Ketika saudara melakukan segala sesuatu kehidupanmu, itu adalah mencari human approval. Human approval. Tepokan di bahu, tanda jempol. Zaman sekarang di media sosial tanda like, ataupun komen-komen, atau subscriber, atau anything. Tapi ada human approval, saudaraku. Ada opini manusia yang sangat penting untuk kehidupan kita. Saya bukan bilang bahwa orang lain tidak penting buat saudara. Saudara perlu jadi berkat buat orang lain, amin. Ya, jadi saya bukan lagi mau bilang bahwa cuekin aja semua, enggak. Saudara jadi berkat. Tapi opini manusia itu bukan sesuatu yang harus menggerakkan kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Opini manusia itu bukan menjadi sesuatu yang harus menggerakkan kehidupan saudara. Tujuan Tuhan yang harus menggerakkan kehidupan saudara. Pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah merancangkan dalam kehidupan saudara, itu yang harus menggerakkan kehidupan saudara. Seperti Harun, saudaraku. Coba lihat Amsal dulu. Amsal sebelum kita ke Harun. Amsal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Amin. Amin. Nah, ini saya lihat di Perjanjian Lama, seorang namanya Harun, saudaraku. Waktu lagi itu Harun itu pemimpin di bawahnya Musa. Harun itu waktu lagi Musa pergi ke Gunung Sinai, karena lama gak balik, orang-orang Israel itu minta sama Harun, tolong buatkan kami lembu tuangan dari emas. Harun harusnya tahu dong itu mengecewakan Tuhan dong. Karena dia menyembah Allah lain kan, Tuhan kan pencemburu. Iya kan? Tapi oleh karena Harun lebih penting untuk apa saudaraku? Untuk opini manusia. Akhirnya apa? Akhirnya Harun bilang, ya sudah deh kalau memang kamu mau ya. Yuk, dosa tanggung bareng. Dosa tanggung bareng. Akhirnya saudara, dia bikin lembu emas. Dan Tuhan marah kepada bangsa Israel pada waktu itu. Karena pemimpinnya itu memilih untuk mencari opini manusia loh. Bukan cuma masalah pemimpin, saudara pun, kita semua. Kita bisa bergerak di dalam area ini saudaraku. By the way, saya pernah ada di tiga-tiganya. Saya pernah menjalankan kehidupan karena kesenangan. Saya pernah menjalankan kehidupan menghindari rasa sakit terus-menerus. Saya pernah juga menjalankan kehidupan saudaraku, yaitu dengan opini manusia. Apa yang bikin orang lain senang, saya tetap jalankan. Tapi ada satu hal yang hari ini saudaraku, yang kita belajar dari Salomo. Sehingga kehidupan kita gak hampa nanti. Karena semuanya itu akan memberikan kita kesenangan, menghindari rasa sakit. Dan opini manusia itu hanya akan memberikan saudara permen kecil. Yang rasanya manis sekarang, habis itu pahitnya nanti saudara. Hampanya nanti, sama seperti Raja Salomo tadi. Tapi ada satu hal yang kita bicarakan hari ini. Ada tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kehidupan yang berpusat pada rancangan Tuhan. Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sama-sama baca yuk, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dalam bahasa Inggris saya suka sekali saudaraku. Dikatakan seperti ini. Many are the plans in the minds of the man, but it is the purpose. But it is the purpose. Saya ulang sekali lagi. Tapi tujuan Tuhan yang akan terlaksana, yang akan terjadi, yang akan termanifestasi melalui kehidupan saudara. Tujuan Tuhan, bukan rancangan manusia. Makanya saya bilang selalu sama saudara, bahwa saudara dari ayat ini mau dikasih tahu bahwa nggak apa-apa punya rancangan, nggak apa-apa punya rencana. Tapi kalau saudara punya rancangan atau punya rencana dalam kehidupan saudara, ingat-ingat rancangan Tuhan yang terjadi, bukan rancangan saudara. Kehidupan kita bukan gini.
kehidupan yang 3 tadi. Kehidupan berdasarkan kesenangan, kehidupan menghindari rasa sakit, kehidupan yaitu saudaraku, apa? Berpusat pada opini manusia. 3 itu tadi, itu cenderung, ada kecenderungan untuk menggunakan Tuhan menyelesaikan tujuan pribadinya. Saya ulang sekali lagi, 3 kehidupan tadi ada kecenderungan untuk menggunakan Tuhan untuk menyelesaikan tujuan pribadinya. Padahal saudaraku, yang sebenarnya harus terjadi adalah saudara yang harus menyelesaikan tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudara yang harus menyelesaikan tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, orang boleh berencana dengan siapa dia menikah, tinggal di mana. Boleh tuh, saudara boleh berencana. Tapi mulai sekarang saudaraku, saya ajak saudara, jangan tulis rencana saudara dengan bolpen. Jangan tulis rencana saudara dengan bolpen. Ini bolpen kan? Ya kan? Tulis rencana saudara di dalam kehidupan saudara dengan pensil. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya boleh punya rencana, tapi saya tulis dengan pensil. Silakan Tuhan intervensi kalau Tuhan mau. Tuhan silakan hapus kalau Tuhan mau. Tuhan sendiri yang punya final say. Tuhan sendiri yang menetapkan langkah-langkah orang yang benar. Sebab saudara bisa melangkah, tapi saudara nggak tahu apakah saudara sedang hanya hadir di dunia ini atau saudara sedang menjalankan tujuan saudara. Jadi kita boleh berencana saudaraku. Di ayat sini menyatakan bahwa kita harus punya rencana bahkan. Orang boleh berencana. Dan orang bisa berencana, ada yang rencana dengan sadar kita buat, ada juga rencana yang tidak sadar kita buat. Maksudnya rencana tidak sadar itu apa? Ada nggak rencana yang tidak sadar? Rencana sadar, oh saya habis ini makan apa, saya habis ini mau pergi kemana, saya mau sekolah di mana, itu rencana sadar. Rencana tidak sadar, ada nggak rencana tidak sadar? Oke, rencana tidak sadar tuh ada, saya kasih tahu. Rencana tidak sadar itu adalah saudara hanya akan tahu bahwa saudara punya rencana yang tidak sadar. Itu adalah ketika sesuatu tidak terjadi di depan, lalu saudara kecewa. Bisa tangkap nggak? Jadi ketika saudara punya rencana nggak sadar nih, tapi saudara tiba-tiba pas waktu lagi sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara, saudara kecewa aja. Nah itu di situ saudara punya suatu rencana yang tidak saudara sadari. Ada unconscious plan yang saudara nggak tulis sebenarnya, tapi saudara punya ekspektasi. Saudara punya ekspektasi. Saudara punya hal yang saudara harapkan. Tapi di ayat ini Salomo bilang itu oke. Saudara punya planning itu oke. Tapi Salomo juga bilang di sini, Lord purpose will prevail. Tujuan Tuhanlah yang akan terlaksana. Saya cuma mau sampaikan dari mimbar ini. Sampai kapan saudaraku? Sampai kapan kita biarkan terjadi ada ketegangan, tarik-menarik antara tujuan Tuhan dengan keinginan kita? Sampai kapan kita mau biarkan ada tarik-menarik terus-menerus antara tujuan Tuhan dengan keinginan kita? Ketika kehidupan saudara mulai beririsan dengan tujuan Tuhan, maka apa saudaraku? Keinginan saudara akhirnya menyelesaikan tujuan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Ketika kehidupan saudara mulai beririsan dengan tujuan Tuhan, keinginan saudara itu mulai menyelesaikan tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya tahu ada rancangan yang indah di dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Amin saudara, kayak orang gak percaya saudara. Amin. Ada rancangan yang indah dalam kehidupan saudara. Dan ketika saudara mulai sadar itu, kehidupan saudara, keputusan-keputusan saudara, satu demi satu, itu membawa saudara mendekat kepada tujuan Tuhan itu di dalam kehidupan saudara. Jadi hari ini kita bisa berencana, kita bisa membuat planning. Tapi tujuan Tuhan yang akan terlaksana di dalam kehidupan kita. Jangan hidupi sebuah kehidupan yang sia-sia tadi saudara. Ada 3, saya undang para pelayan. Jadi firman Tuhan hari ini saudaraku, sedang mengingatkan kita. Apa yang penting buat kita sih? Apakah yang penting buat kita itu adalah kesenangan pribadi kita?
Apakah hidup kita ada di area yang pertama tadi saudaraku? Kehidupan yang mengejar kesenangan? Ataupun yang terpenting adalah supaya saya nggak sakit lagi. Supaya saya tidak trauma lagi. Ataupun saya tidak terluka lagi. Akhirnya kehidupan kita menjauh ataupun menghindar daripada rasa sakit tadi. Ataupun yang ketiga tadi saudaraku. Apakah opini manusia lebih penting di dalam kehidupan kita? Mana yang terpenting buat kehidupan saudara? Karena kehidupan kita, keputusan-keputusan kehidupan kita akan dipimpin oleh sesuatu yang kita anggap penting. Kalau kita menganggap opini manusia penting, ya kita akan terus memutuskan di dalam hal tersebut. Tapi saya berdoa, kiranya hari ini saudaraku, ada tujuan Tuhan yang diperjelas di dalam kehidupan saudara. Saudara bukan cuma sekedar hadir. Ada rancangan Tuhan yang jelas di dalam kehidupan saudara. Ada sesuatu pekerjaan baik yang harus saudara kerjakan di muka bumi ini. Saudara bukan cuma sekedar hadir, tapi saudara menyelesaikan tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan saya berdoa dari mimbar ini, kiranya Tuhan menempatkan saudara dalam sebuah musim di mana saudara bisa berkata dengan kesadaran saudara, saya gak pernah tahu bahwa ikut Tuhan itu bisa begitu indah kehidupannya. Saya berdoa itu terjadi dalam kehidupan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah tanda kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan ini hanya diterima dan diambil oleh semua orang yang sudah percaya dan sudah dibaptis selam. Firman Tuhan tadi berkata, saudaraku, bahwa banyaklah rancangan di dalam hati manusia, tapi tujuan Tuhanlah yang akan terlaksana. Biarlah kiranya hari ini Tuhan firman-Mu dimateraikan. Kalau ada hari ini daripada kami yang berjalan di dalam 3 area tadi, Tuhan Yesus. Kehidupan kami dedikasikan untuk kesenangan-kesenangan dunia. Kehidupan kami dedikasikan untuk menghindari rasa sakit. Kehidupan kami dedikasikan Tuhan untuk menyenangkan manusia. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Biarlah aku berdoa ada metanoia, ada putar balik terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada tujuan Tuhan dalam kehidupanmu. Kejarlah tujuan Tuhan dalam kehidupanmu. Walaupun rancanganmu banyak, tujuan Tuhan terlaksana di dalam kehidupan saudara. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini saudaraku, yang kita ucapkan syukur atasnya, ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Mungkin kondisi situasi ataupun tekanan bisa membuat kita beralih dari tujuan Tuhan. Tapi aku berdoa kiranya Tuhan berikan kekuatan melalui segala sesuatunya bersama dengan Kristus. Sehingga tujuan Tuhan yang terjadi itu menjadi jawaban bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Saudara, kehidupan saudara menjadi jawaban daripada kebutuhan. Kehidupan saudara menjadi jawaban daripada situasi. Kehidupan saudara menjadi berkat. Dan orang-orang di sekitar saudara melihat Kristus melalui kehidupan saudara. Dan Tuhan mengambil cawan, dia mengucap syukur atasnya sebelum dia diserahkan. Dan dia memberikan tubuhnya menjadi pengorbanan atas dosa yang kita sudah lakukan. Dia menebus kehidupan kita saudaraku. Itu bukti kita berharga. Itu bukti bahwa dia mau kita untuk berjalan dalam tujuannya. Dia tidak mau kehidupan kita di ujungnya sia-sia saudara. Oleh karena itu saudaraku, sadarlah bahwa harga yang telah dibayar kita angkat tinggi ini, yaitu darah Kristus. Dosamu sudah dihapuskan.
Dosamu tidak diingat-ingat lagi. Mungkin dulu merah seperti kirmisi, tapi saat ini sudah putih seperti salju, dikatakan Alkitab, dikatakan firman Tuhan. Dia sudah menghapus dosamu. Bukan kacauan yang kita angkat tinggi ini, saudaraku, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang menghapuskan dosa kita. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan. Saudara sudah mempersiapkan persembahan. Ada amplop saudara sudah terima. Saudara bisa persiapkan dan kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan Yesus. Kami percaya, hamba-Mu percaya bahwa umat-Mu di tempat ini memberi dari kelimpahan kehidupan mereka. Mereka memberi atas karena kasih kepada Engkau, bukan karena keterpaksaan. Kami percaya Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kehidupan mereka, berkat-Mu atas apa yang mereka boleh persembahkan. Kami percaya ada hal-hal yang baru yang Engkau akan berikan dalam kehidupan umat. Berkat itu mengalir di dalam kehidupan umat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi silakan memberi di belakang. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Bangkit berdiri saudara, kita akan sudah daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sekali lagi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu atas kehidupan umat-Mu. Satu persatu tidak ada yang terlewat Tuhan Yesus. Berkat-Mu, rancangan-Mu sempurna atas kehidupan mereka. Kalau hari-hari ini Tuhan Yesus, ada yang sedang ragu, ada yang sedang khawatir, ada yang sedang tidak mengerti musim di depannya. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada kejelasan-Mu yang turun atas tujuan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada kekuatan yang baru yang turun di dalam kehidupan mereka. Bahwa mereka Tuhan Yesus, langkah demi langkah, sebab Engkau sendiri yang sudah berjanji Tuhan Yesus, bahwa Engkau yang akan menetapkan langkah kehidupan orang yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus. Aku percaya itu terjadi di dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Dan biarlah kiranya kita semua menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari saudara semua dengan wajahnya dan memberikan saudara damai sejahtera. Shalom yang daripada Allah Bapa, yang tidak sama dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Damai sejahtera itu selalu menyertai kehidupan saudara, selalu tinggal di dalam kehidupan saudara dan menjaga kehidupan saudara, tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Tuhan memberkati kedua tangan saudara yang saudara angkat, sehingga apapun yang saudara kerjakan menjadi berhasil, beruntung, berbeda dan berdampak. Berbeda daripada apa yang dihasilkan oleh orang-orang di luar sana, oleh orang-orang di dunia. Sebab saudara adalah orang-orang yang tertarik dan berjalan, berlari-lari kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Terimalah semua berkat yang terbaik di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat yang terbaik, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.